Oke, silakan Aida. Ibu, jadi yang dapat saya simpulkan dari video di depan adalah ada dua POV ibu, yang dimana satunya lagi produktif, satunya lagi tidak produktif, dan satunya lagi bisa mengendalikan dirinya. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya bu, dia hanya mau tidur langsung main HP, scroll sampai tidak terkerjakan pekerjaannya. Lalu yang sebelah kiri itu tuh produktif ibu, kayak dia baru mau tidur langsung beres kasur, jadi mandi gitu bu. Jadi dia kayak tidak mengenal pekerjaannya, tidak mengendalikan dirinya. Oke, terima kasih Aida. Sekarang mulai. Jadi sudah dapat nih ya gambaran mengenai materi saya tadi. Sudah ada yang tahu? Oke, sebenarnya sudah tentang pengendalian diri ya bu dari video tadi, apalagi sudah dijelaskan sama Aida ya bu. Ya, terima kasih Aida. Benar, bahwasanya pembahasan kita kali ini adalah pengendalian diri. Nah, ini dia tampilan ataupun judul materi bimbingan kita pada hari ini. Nah, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan dirinya? Oke, ramein ya. Tadi karena ibu melihat sidang duluan, boleh dengan duluan? Boleh, Bu. Silakan, Mbak. Jadi teman-teman, hari ini judulnya Kendali Diriku. Kendali diriku, menguasai emosi, mengarahkan perilaku, meraih masa depan. Oke, terima kasih Aida. Nah, Anda, sebelum kita masuk mengenai pembahasan materinya, perlu Anda ketahui bahwasanya ibu ada sedikit emosi kepada Anda apabila Anda aktif. Nah, apabila ada 5 orang yang tercepat menjawab pertanyaan dari ibu atau aktif nih, akan ibu berikan reward yang besar. Jadi, ibu meminta keaktifan Anda untuk kita kali ini. Oke, ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, ibu. Nah, di sini ada mengenai apa sih pengendalian diri itu? Nah, belum ya. Semangat banget, Bu. Semangat ya, bersemangat ya. Nah, jadi siapa nih yang bisa menjelaskan apa itu pengendalian diri? Rame ya. Gimana kalau kita ulang dulu? Cepat, itu yang menjawab ya. 1, 2, 3. Oke, tadi ibu melihat bahwasannya bisa nih yang paling tercepat. Boleh dikalian duluan Anda? Silakan Kak. Jadi itu pengendalian diri itu atau nama lainnya self control itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pikiran, emosi, dorongan serta perilakunya agar sesuai dengan norma, aturan dan tujuan yang ingin dia capai. Terima kasih Dika. Pertama nah, karena tadi Dika udah menjawab cepat, ibu ada sedikit reward nih. Apa itu? Apa ya kira-kira Anda? Ini biar stamina-nya makin naik. Makasih ya Dika. Makasih ya Bu. Nah, ada yang lain jangan mau kalah ya sama Dika.
bisa membuat kita membedakan hal baik dari yang buruk. Nah, selanjutnya itu ada faktornya. Ada yang bisa bantu Ibu tidak? Belum ada ada semangat ya pengen record ya. Karena masih banyak kalau jadi jangan terburu-buru banget ya. Ada yang bisa jelaskan apa itu faktor yang mempengaruhi pengendalian diri? Oke, tadi kata Randy, duluan yang angkat tangan. Boleh Randy dulu? Silakan Randy. Ibu, jadi faktor yang mempengaruhi pengendalian diri ada dua, Bu. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Kalau yang internal itu meliputi kesadaran diri, kematangan emosi, serta motivasi diri. Kalau faktor eksternal itu ada keluarga, teman saya, dan lingkungan sekolah. Terima kasih Randy. Benar ya yang dikatakan Randy, ada dua faktor, internal dan eksternal. Kalau internal itu berada dalam diri kita sendiri, eksternal itu lingkungan kita, Ananda. Nah, kayaknya Ananda Ibu pada lesu ya. Iya Ibu, udah mulai lemas. Wah, Randy belum dapat ya. Pasti Randy nungguin ya. Iya dong, Bu. Oke. Bu, banyak kali iya Bu. Oh, saya tahu. Semua ya Bu. Iya. Nah, ini nomor mana? Masih kan tadi cuma tadi karena mulainya sama Randy ya. Oke. Nah, gimana kalau kita ayo beli dulu biar tetap semangat? Ayo beli dulu ya. Iya, dari semuanya. Nah, ice breaking-nya itu ketika Ibu mengatakan satu, Ananda menepuk pundak temannya sambil mengatakan oi. Ketika Ibu mengatakan dua, Ananda menepuk pipi temannya. Nah, lalu yang ketiga, selain menyebutkan yang ketiga, baru Ananda mengatakan siap. Oke? Oh, siap diganti deh dengan lanjut. Bisa menang ya. Nah, kalau yang di ujung itu menentu temannya. Dan jangan dia boleh itu ya. Yang punya temannya ini. Oke. Nah, tadi satu, oi, dua, tiga, lanjut. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, selanjutnya ini kita akan bermain media. Nah, media ini Ibu mainkannya secara berkelompok. Ibu minta Anda membagi menjadi 3 kelompok, boleh? Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok 5 orang, 2 kelompok 3 orang. Kamu sini, pada ke belakang, dan sini ke depan. Sudah? Jadi ini ada media yang namanya lampu kendali diriku. Menarik sekali Bu. Iya, menarik ya. Nah, jadi di sini ada lampu merah, kuning dan hijau. Nanti ada kartu di mana kartunya ini. Bentar, kartunya ini. Nah, kartunya ini berisi masalah-masalah. Nanti di sini Anda contohkan. Kalau misalnya ada masalah yang bagus, Anda contohkan ke yang sebelah, ke yang warna hijau. Dimana hijau ini adalah tindakan yang bagus, yang baik. Yang benar ya Bu. Yang benar.
Nah, nanti dibacakan satu-satu aja ya per lampunya. Oke, Bu. Oke. Dimulai dari nomor satu. Ya, silakan nomor satu. Ini kata ibunya tadi lampu merah dan lampu Nomor satu. Oke, silakan. Yang pertama itu lebih memetik buku karena nilai ulangannya itu rendah. Ini kami letak di lampu warna merah. Karena seharusnya kalau nilai ulangan Aldi itu rendah, itu harusnya lebih belajar lagi, jangan kayak menyenangkan dirinya kan gitu. Lalu untuk yang di kalau yang hijau itu mungkin memilih diam sementara waktu agar tidak memperkeruh pertengkaran. Ini kami letakkan di hijau karena memang lebih baik dia tuh kayak menenangkan dirinya daripada semakin memperkeruh pertengkaran. Kayak kami letakkan di lampu warna hijau. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, Bu. Jadi sini saya akan membacakan yang di lampu merah. Lampu merah teman itu akan mencontek satu ujian karena tidak belajar. Hal itu tidak baik ya teman-teman, karena kita kalau ujian itu harus belajar. Lalu di lampu yang warna kuning kami ada satu. Nanda terus membuka media sosial saat belajar dan itu menyadari hal itu mengambil fokusnya. Ini harus hati-hati ya teman-teman, karena si Nanda ini sudah sadar bahwasanya dia tuh terganggu belajarnya karena scroll itu harus hati-hati. Nah, lalu di lampu hijau ya tadi tadi. Nah, yang di lampu hijau itu ada putri tetap belajar meskipun teman-teman yang mengajak bermain. Itu sangat bagus ya teman-teman, karena kita harus tetap mengutamain belajar. Terima kasih. Baik Bu, yang di sini tuh yang di lampu merahnya ada Kevin ikut mengekir teman di grup kelasnya Bu. Pada semua boleh ya Bu, perbuatannya yang baik. Nah, kalau yang di lampu kuningnya itu bisa ikut merokok akan diterima dalam kelompok pertemanan pada. Itu kan terlalu aku yang di warna kuning. Kenapa kami khususnya? Kenapa kami itu Kuning, itu berarti ada berapa? oh, khususnya di bagian kuning ini Bu? Itu tuh karena belum tentu loh modelnya itu ikut merokok tapi diterima kan temannya, jadi kami laku-laku. Nah, kalau yang selanjutnya itu yang di warna hijau itu ada putri mengajak temannya berdamai setelah terjadi kesalahpahaman. Itu tuh baik Bu, kalau kita mengajak tamu kita maaf-maafan gitu. Oke, terima kasih Bu teman-teman. Oke Bu. Medianya boleh dibawa pulang ya. Nah, jadi anak-anak semua sudah paham ya mengenai cara mengatur diri sendiri. Sudah, Ibu. Nah, jadi ini mau nanya dulu nih. Pernah nggak anak-anak mengalami salah dalam mengambil keputusan? Oke, boleh dong satu orang ceritakan bagaimana cara anak-anak mengatasinya? Oke, silakan. Ya. Ibu, cara saya mengatasinya saat mengambil keputusan itu yang pertama kan apa yang akan saya ambil dari yang akan saya lakukan itu. Terima kasih Aida. Jadi Aida mengatakan bahwasanya dia memikirkan lagi nih sebelum dia melakukan tindakan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke teknik ibu mau tahu nih dari Ananda. Ada yang tahu tidak dampak dari kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri? Boleh satu orang bantu ibu? Oke, silakan Ananda. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita tuh akan terjerumus ke hal-hal negatif tuh karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Terus Bu, orang tuh kayak selalu minta tolong kita, makanya kayak bilang apa Bu. Oke, terima kasih ya Ida. Benar yang dikatakan Ida dalam itu kita menjadi terjerumus, jadi kita nggak tahu mana yang buruk dan orang mudah mengendalikan kita. Nah, Anda pengen tahu tidak bagaimana teknik untuk mengatasi pengendalian diri yang tidak teratur? Boleh dong tadi Ibu tidak ada mendengar nih suara dari Anda Ibu yang berjilbab coklat ya. Nah, boleh dong Modina dibacakan dulu nih teknik-teknik yang ada di bawah ini. Jadi tekniknya itu namanya teknik stop work. Yang pertama S itu stop, berarti berhenti sejenak sebelum bereaksi. Lalu ada T yaitu take a break. Yaitu
sadar dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih ya Rinda. Benar ya yang dikatakan Rinda tentang yang tadi. Kita kenali diri kita dulu, kita amati dulu nih. Tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, tadi udah nih kita membahas mengenai tekniknya. Sekarang kita beralih ke manfaatnya. Boleh satu orang anak laki-laki ini, oke Haikal, membacakan skor paling dulu. Itu apa itu manfaat dari diri? Yang pertama itu mengendalikan emosi mendesak, yang kedua mengurangi perilaku impulsif, yang ketiga meningkatkan kedisiplinan, yang kelima membantu menyelesaikan masalah, yang keenam menjaga hubungan sosial yang baik, yang ketujuh meningkatkan prestasi kerja, dan yang terakhir yang ke-8 membentuk karakter yang positif. Oke, tepuk tangan untuk Haikal. Oke, terima kasih Haikal sudah berbagi dulu. Terima kasih ya, benar ya yang dikatakan Haikal tadi bahwa banyak sekali yang Ananda manfaat apabila kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, Ananda pengen tidak dapat reward dari ibu karena masih banyak nih. Mau ya. Jadi di sini ibu ada 3 pertanyaan pilihan ganda. Nah, Ananda ibu, siapa yang tercepat mengangkat tangan dan menjawab dengan benar, ibu akan memberikan rewardnya. Oke? Nah, ini dia yang pertama. Kasusnya itu emosi saat diri cemas. Ada yang bisa jawab? Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, tadi Ibu lihat sendiri yang buat boleh? Silakan bacakan jawabannya benar ya. Benar itu ibu mengenai apa? Mengenai lalu kemudian dari ini dia banyak dia dengan apa? Kita harus menarik nafas dulu, menenangkan diri dulu, lalu baru menanggapi dari sikap temannya ini. Nah, yang kedua ada yang bisa bantu jawab? Kita main cepat ya. 1, 2, 3. Oke, tadi melihat Talita dulu boleh? Silakan Talita. Ibu dari kasus kecederaan HP digelar saat pelajaran berlangsung, pelajar terus mengecek HP-nya untuk bermain game dan chat, padahal guru sedang menjelaskan materi game. Apa tindakan yang tepat untuk pelajar? Jawabannya itu B, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Talita. Terima kasih ya Talita. Jawaban Talita benar. Terima kasih Ibu. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ayo. Oke. Tadi mendengar suara Kafida. Oke, silakan Kafida. Jawabannya itu B, Bu. Benar dengan tegas dan tetap mengerjakan sesuai kemampuan sendiri. Tepuk tangan untuk Kafida. Oke, benar ya bahwasanya kita tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, jadi sepertinya kita sudah pada tahap akhir kegiatan. Sebelum kita menutup nih, Ibu ingin satu orang Ananda menjelaskan kesimpulan apa yang Ananda dapatkan dari materi bimbingan kali ini. Baik, Bu. Oke, silakan Talita. Baik, Bu. Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan hari ini itu tentang mengendalikan diri yang tadi, Bu. Nah, itu kita bisa adalah kemampuan kita dalam mengatur emosi, tindakan agar tujuan kita dapat tercapai dan juga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih ya Talita.